Shalom keluarga besar Saga, puji nama Tuhan. Hari Sabtu ini di sore hari kita boleh bertemu kembali untuk dikuatkan dan diajar kebenaran firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan di hari-hari yang semakin sulit dan semakin sukar ini. Hanya dengan kebenaran firman-Nya kita dapat kekuatan dan kita dapatkan petunjuk untuk menjalani kehidupan. Mari kita satu dalam doa untuk belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini kalau kami boleh duduk bersama untuk belajar kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengurapi semua keluarga besar Saga yang sama-sama duduk belajar kebenaran firman di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kekasih, kita mengucap syukur ini hari terakhir kita di bulan Juli dan besok hari Minggu kita masuk di bulan baru, bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara yang kekasih, tidak ada salahnya apabila kita ada di akhir bulan, kita renungkan perjalanan dari tanggal 1 bulan Juli, bagaimana pertolongan Tuhan dari minggu pertama, kedua hingga minggu terakhir ini. Tentu ada banyak pengalaman indah di antara saudara dan saya. Mungkin kita sempat terbaring sakit dan Tuhan sembuhkan. Kita dalam pergumulan keuangan, Tuhan menjawab kebutuhan kita. Dan masalah-masalah dalam pekerjaan dapat kita selesaikan di akhir bulan ini. Semua karena hikmat dari Tuhan menjamah semua yang bekerja satu tim dalam perusahaan Saga ini. Baik, puji nama Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata Tuhan menghendaki, ada kerinduan Tuhan untuk kita sebagai anak-anaknya mengucap syukur. Dalam keadaan yang bagaimana? Dalam keadaan yang baik, tidak ada masalah, tidak beresiko, tidak ada yang sakit, keuangan beres, tidak demikian. Tetapi Tuhan menghendaki, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Di saat sukacita, di saat kita tersenyum bahagia, di saat meneteskan air mata karena persoalan kehidupan, karena mungkin ada yang meninggal dunia, karena mungkin ada yang sakit, kecelakaan, masalah dalam pekerjaan. Tapi Tuhan menghendaki dalam segala sesuatu, dalam segala hal, saudara dan saya tetap mengucap syukur. Nah, saudara yang kekasih, mengucap syukur biarlah itu menjadi gaya hidup, ya. Itu menjadi warna kehidupan orang Kristen, anak-anak Tuhan. Kita melihat seperti Mazmur, ya, yang selalu mengagungkan Tuhan, sekalipun dia dalam persoalan yang berat, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, saudara-saudaraku meninggalkan aku, tapi pemazmur tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Pemazmur bisa beria-ria di dalam Tuhan. Demikian juga dengan Habakuk di dalam kondisi di tanah penjajahan, dalam tekanan, tidak ada makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tapi dikatakan aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih, mengucap syukur ini juga membawa kekuatan dan pengharapan yang baru. Sebab ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ada sukacita ilahi akan menjamah kita. Suasana surga akan menjamah kita. Roh Kudus akan memenuhi kita ketika kita naikkan ucapan syukur di tengah kedukaan. Ketika kita mengucap syukur di tengah pergumulan yang berat, ketika kita mengucap syukur sambil menangis kepada Tuhan,
Tuhan melihat hati saudara dan saya. Dan ketika itu dia akan turun tangan membela saudara dan saya. Dia akan menguatkan, dia akan menyembuhkan, dia akan memberi jalan keluar yang indah di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadikanlah mengucap syukur sebagai warna kehidupan kita, sebagai gaya hidup anak-anak Tuhan. Dan jadikan juga yang berikut, mengucap syukur itu, mari kita juga jadikan dia untuk memaknai tantangan kehidupan. Walaupun yang kita hadapi berat, walaupun situasi sekarang tidak menyenangkan, dengan adanya COVID, penanganan COVID, jam yang dibatasi, kegiatan yang dibatasi, mau keluar rumah beresiko berat, datang saja ke tempat kerja, kontak dengan teman yang banyak pembeli yang kita layani, itu menimbulkan resiko. Tetapi bersyukur juga akan membawa kita memaknai tantangan hidup. Kebalikan daripada bersyukur, kita mengeluh, kita berputus asa, kita marah, kita kecewa dengan keadaan yang ada. Hari ini Tuhan mengajarkan lewat Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala perkara, sebab itulah yang dikehendaki Allah kepada saudara dan saya. Dan yang kedua, saudara yang kekasih, kita juga dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil saudara bekerja dikatakan, lakukan ya, lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat kinerjamu di perusahaan ini. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kita minta kekuatan dari Tuhan Yesus, bukan semena-mena karena SDM kita, kemampuan kita bekerja di bidang yang dipercayakan perusahaan ini, tetapi di atas kemampuan kita, di atas gelar sarjana kita, di atas SDM bidang kita masing-masing. Tanpa kekuatan Tuhan, saudara tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Saga tidak akan mampu melayani masyarakat yang datang berbelanja, memenuhi kebutuhannya dengan baik. Sebab itu dikatakan, lakukanlah dengan perkataan kita, dengan kinerja kita, dengan melibatkan Tuhan Yesus Kristus. Sambil dikatakan mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Sambil kita bekerja, sambil kita melakukan pekerjaan kita dari jam masuk sampai jam pulang, dari saga dibuka sampai saga ditutup, kita melakukan bukan sekedar karena kemampuan saudara dan saya, tetapi kita juga melibatkan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan untuk penyelesaian setiap persoalan di pekerjaan, untuk mempertanggungjawabkan apa yang diberikan perusahaan untuk kita kerjakan, dan sambil kita mengucap syukur. Jangan kok waktu saudara datang di pagi hari, tugas yang diberikan begitu banyak, belum bekerja begitu lihat pekerjaan yang menumpuk yang banyak, kita bukan mengucap syukur, kita tidak tarik hadirat Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk itu, tetapi kita mulai bersungut-sungut, kita mulai marah dengan keadaan. Aduh, kenapa banyak sekali ini yang harus dibereskan? Kemana teman? Kenapa belum datang? Atau teman sudah datang, aduh kenapa kau kerjanya lambat-lambat? Kita mulai marah dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan mengajarkan, jadikan mengucap syukur itu sebagai gaya hidup saudara dan saya dalam segala hal. Dan yang kedua, mengucap syukur itu mengubah tantangan apa yang ada di hadapan kita, membuat kita mampu menyelesaikannya. Jadi saudara, mari dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ketika kita mengucap syukur dan mengerjakan dengan melibatkan Tuhan, beban yang berat, pekerjaan yang berat, yang penuh dengan tantangan dapat kita selesaikan.
masalah yang besar akan kecil, yang kecil Tuhan angkat dari pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat apa yang Kau ajarkan di sore hari ini, bahwa dalam segala hal kami harus mengucap syukur, melibatkan Engkau dalam pekerjaan, dalam apa yang kami lakukan, kami perkatakan sambil kami mengucap syukur kepadamu. Maka apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Kalau itu ada jalan yang terasa buntu, Tuhan akan buka jalan bagi kami. Tuhan akan menolong, memberi hikmat, karena kami melibatkan Engkau dalam pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati perusahaan Saga, berkati semua yang ikut bekerja di dalamnya, mulai dari cleaning service. Ya Tuhan, Engkau memberkati yang bekerja di parkiran, Engkau memberkati Tuhan semua yang ada, kepala-kepala Saga, manajer, owner, keluarga owner. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah keberadaan Saga menjadi berkat di kota dan di kabupaten. Semua yang sedang dikerjakan, bangunan-bangunan tambahan untuk pelebaran sayap perusahaan ini, Tuhan juga campur tangan di dalamnya, dibuat Tuhan berhasil selesai pada waktunya. Kami berdoa juga untuk kota kami Jayapura, Tuhan, di dalam penanganan COVID-19, memberkati Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, beserta dengan Dinas Kesehatan, memberkati Tuhan persiapan-persiapan kota kami juga menyambut PON ya Tuhan, dan Kau memberkati juga Provinsi Papua di mana kami berada, bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saudara-saudara yang kekasih, biar kiranya kasih Allah Bapa turun atas saudara dan saya, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya melimpah atas kita semua dari sore hari ini sampai Maranatha. Haleluya.